أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 76 dan ayat 77. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Ndrio Rejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara beristiqomah di dalam membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan juga mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah untuk senantiasa bisa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan kita mampu untuk mengikuti di jalan yang benar dan menunjukkan jalan-jalan yang keji dan mungkar, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghindarinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 76. Orang mukmin berperang untuk menegakkan keadilan dan membela diri. Jadi luar biasa perintah berperang ini agar keadilan ini tegak, agar semua manusia ini berhati-hati apabila dia berbuat keji dan mungkar. Jadi tidak dibiarkan, pasti mereka harus diadili, ya, dan supaya umat Islam ini jati dirinya itu bisa dirasakan, karena umat Islam adalah umat yang senantiasa mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga dibutuhkan yang namanya jati diri. Jadi itu harus bisa membela diri, harus bisa menjaga diri, sehingga umat Islam ini adalah umat yang adil, ya, di dalam tingkah-tingkahnya dan tidak merugikan kepada orang lain. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1-5, kepribadian mulia umat Islam, dan juga perbuatan orang-orang yang kafir, Al-Baqarah 6-7, dan juga perbuatan orang-orang munafik ada di Al-Baqarah ayat 8-20. Marilah kita ikuti Al-Baqarah ayat 1-5. Sedangkan orang musyrik berperang karena mengikuti hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan dan mengembangkan angkara murka di dunia, sehingga kalau orang mukmin meninggalkan atau mengabaikan tugas berperang di jalan Allah, niscaya kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai perbuatan hawa nafsu akan merajalela. Jadi nanti kalau dunia ini dihuni oleh orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya yang jahat, sehingga mereka yang ditaati bukan Allah dan Rasul-Nya, yang ditaati adalah setan, maka
dunia ini akan menjadi terbalik. Banyak kita jumpai di sana sini peperangan, ya, pertikaian, ya, saling membunuh, saling menumpahkan darah dan tidak punya kasih sayang lagi. Itulah mentalitas orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, sehingga kehadirannya di muka bumi ini bukan untuk mewujudkan sebuah perdamaian, tapi malah membikin ulah, ya, yang akhirnya nanti dikenang sebagai sejarah. Dia sebagai para penjajah-penjajah yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, seluruh penjajah-penjajah di muka bumi ini pasti dikutuk oleh semua umat yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan tadi, mereka semuanya mendapatkan hidayah dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan pertikaiannya. Oleh karena itu, tujuan berperang dalam Islam demikian suci dan murni, yaitu untuk mempertahankan diri dan membasmi kedoliman dan angkara murka. Jadi namanya kedoliman, angkara murka itu harus ditundukkan, harus dibasmi. Karena itu bisa menyebabkan kehidupan umat manusia ini tidak bisa damai, ya. Maka hendaklah kaum muslimin menyerang musuh-musuh Islam yang menjadi kawan-kawan setan itu. Nah, ini sangat berbahaya kalau umat Islam ini imannya rapuh, imannya lemah, akhirnya menjadi kawan-kawan setan, yang akhirnya antara satu dengan yang lainnya, Islam satu dengan Islam lainnya mestinya bersaudara, karena dia mengikuti setan, akhirnya menjadi bermusuh-musuhan. Ini namanya aneh tapi nyata, ya. Sesama saudara sendiri tapi saling bantai, saling membunuh. Seperti contohnya dulu, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil dan Habil. Dan hendaklah diyakini bahwa tipu daya setan itu lemah, tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi dalam sejarah namanya orang-orang yang rapuh imannya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itu dia tidak punya kemampuan pasti, dan pasti dia akan hancur nanti, ya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Ayat 77, ayat ini menggambarkan keadaan masyarakat masa jahiliyah. Mereka suka berperang meskipun karena sebab yang kecil. Setelah masuk Islam, mereka diperintahkan agar menghentikan perang, melaksanakan sholat, dan membayar zakat. Sebagian dari mereka mengharapkan adanya perintah perang karena kepentingan duniawi, sebagaimana kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, masa bodoh, orang tidak menggunakan akal warasnya, sukanya merampok, sukanya membantai, sukanya mengganggu orang lain. Mereka yang merasa besar, merasa kuat, menang sendiri, kemudian dia melemahkan orang-orang yang lemah. Inilah dikenal sebagai zaman jahiliyah, zaman bodoh, orang yang tidak punya akal waras. Akhirnya setelah Islam itu datang, dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mereka menjadi ilmiah, menjadi islami.
Bisa dilihat nanti perkembangan Islam di Makkatul Mukarramah. Selama 13 tahun Rasulullah dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, dan kemudian hijrah di Madinah selama 10 tahun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kemudian mendirikan peradaban Islam. Ayat ini memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin yang enggan berperang agar mereka bersikap tenang dan menahan diri untuk tidak mengadakan peperangan terhadap orang kafir, dan mereka hanya diperintahkan melakukan sholat dan membayar zakat. Tetapi pada waktu mereka diperintahkan berperang untuk mempertahankan diri, ternyata sebagian dari mereka tidak bersemangat untuk berperang karena takut kepada musuh, padahal semestinya mereka hanya takut kepada Allah. Malahan mereka berkata, "Mengapa kami diwajibkan berperang pada waktu ini? Biarkanlah kami mati seperti biasa." Inilah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, beraninya membantah Allah dan Rasul-Nya. Dan di dalam Islam ini memang kita kenal sejarah-sejarah peperangan, dan ini semuanya adalah untuk menjaga diri kita dan umat Islam semua agar tidak diremehkan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan bahwa sebagian kaum muslimin bahwa sikap mereka itu adalah sikap seorang pengecut karena takut mati dan cinta kepada harta dunia, sedangkan kelezatan dunia itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan kelezatan di akhirat yang abadi dan tidak terbatas, yang hanya akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang bersih dari syirik dan akhlak yang rendah. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan menganiaya dan merugikan manusia. Masing-masing akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya, walaupun sebesar darah. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah. Apalagi kalau amal itu besar, maka pahalanya malah besar. Dan juga ingat, semua kejahatan walaupun sedikit tetap dibalas Allah. Apalagi kalau besar perbuatan jahat itu pasti juga dibalas oleh Allah. Nanti dilihat di surat 16 ayatnya 97. Kemudian di surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Dengan iman dan takwa yang kita lakukan senantiasa berbuat baik, inilah yang akan dapat melindungi kita dari semua gangguan-gangguan orang-orang yang hatinya mati dan hatinya sakit. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa ditundukkan sehingga dunia ini bisa dalam keadaan tentram. Mudah-mudahan negeri kita NKRI ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami,
para sahabat-sahabat kami, seluruh siswa-siswi kami, dan juga para ibu bapak wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dan juga di Islamic Center Surabaya dan di mana saja berada yang wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami. Ya Allah, turunkanlah ampunan dan kasih sayang untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.